Media di sebelah sana. Ruas Pematang Panggang sampai Kayu Agung ini sepanjang totalnya 189 km. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Dan kita harapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang dan Palembang ke Betung di Banyuasin. Saudara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Bersama channel Safri TV, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan jalan tol yang ada di berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Dan nanti kita akan membandingkannya dengan jalan tol ruas Padang Pekanbaru, tentunya yang ada di wilayah Sumatera Barat. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya saudara, tentunya kami mohon dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe bagi Anda yang belum melakukannya. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Anda yang sudah subscribe channel ini hingga betul-betul berkembang nantinya channel ini yang menghadirkan informasi dan berita-berita terupdate untuk Anda semuanya. Saudara, jalan tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.828 km di Indonesia yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung di Tenggara hingga Aceh di barat laut, di pulau terbesar kelima di dunia ini. Saat ini PT Utama Karya sedang membangun 8 ruas tol yang berada di 6 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kedelapan ruas tol yang sedang dalam pembangunan tersebut masing-masing tol Sigli Banda Aceh sepanjang 74 km, kemudian tol Pekanbaru Pangkalan sepanjang 65 km, tol Padang Sicincin sepanjang 37 km, tol Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 18 km. Lalu ada tol Simpang Indralaya Moranim sepanjang 119 km, tol Binjai Langsa ruas Binjai Pangkalan Berandan sepanjang 58 km, tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sepanjang 93 km, dan tol Kisaran Indrapura sepanjang 48 km. Menurut Direktur Operasi 3 Utama Karya Kuncoro, dari total panjang penugasan 530,4 km diantaranya sudah beroperasi penuh, mencakup tol Bakauni Terbanggi Besar, tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, tol Palembang Indralaya, tol Medan Binjai Seksi 2 dan 3, tol Pekanbaru Dumai, dan tol Indrapuri Blang Bintang. Dalam
dalam virtual gathering beberapa waktu yang lalu, Kuntoro mengatakan PT Utama Karya menargetkan pada tahun 2024 nanti sepanjang 1065 km jalan tol Trans Sumatera sudah terbangun dan beroperasi. Itu artinya akan semakin banyak daerah yang dilalui, maka akan semakin banyak pula tumbuh titik-titik perekonomian baru di Pulau Sumatera. Seperti yang kami kutip dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Republik Indonesia, jalan tol Trans Sumatera juga akan menciptakan jaringan logistik yang lebih baik. Berikutnya memfasilitasi produksi hasil pertanian dan perkebunan rakyat. Kemudian tentunya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan menerapkan sila kelima, yakni dengan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta yang sangat penting juga adalah menciptakan peradaban bagi masyarakat Indonesia. Hal ini diucapkan langsung oleh orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, ketika meresmikan penggunaan jalan tol terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, yakni tol terbagi besar Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 189 km beberapa waktu yang lalu. Ruas Pematang Panggang sampai Kayu Agung ini sepanjang totalnya 189 km. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Dan kita harapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang dan Palembang ke Betung di Banyuasin. Apa artinya jalan tol ini? Artinya satu, penciptaan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada produksi. Artinya di sini kalau ada karet, ada sawit, ada ikan, ini akan mempercepat, memberikan fasilitasi pada produksi-produksi, sentra-sentra produksi yang ada. Yang keempat, yang paling penting, yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Tol sepanjang ini nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya pasti dibutuhkan. Dan yang kelima, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja. Dan kita harapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh, kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2.700 km akan bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir adalah ini membangun peradaban. Dari yang kita sebelumnya lewat jalan kecil-kecil di kampung, lebih baik lagi meningkat jalan-jalan kabupaten, meningkat lagi di jalan-jalan provinsi, meningkat lagi di jalan-jalan nasional, dan sekarang adalah jalan tol yang seluruh rakyat nanti bisa menikmati, sehingga sekali lagi mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas jasa semuanya akan lebih cepat lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan
jalan tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya tol di era Presiden Joko Widodo tumbuh begitu signifikan. Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung sepertinya begitu menikmati jalan tol ini. Demikian pula halnya dengan Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Lalu, bagaimana dengan perkembangan tol di Provinsi Sumatera Barat? 3 tahun pasca groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Februari tahun 2018 lalu, praktis saat ini perkembangan jalan tol di Sumatera Barat, khususnya di ruas tol Padang Pekanbaru, seksi Padang Sicincin, masih belum menampakkan hasil yang maksimal. Dari sekitar 36 km di seksi ini, baru sekitar 14 km yang boleh dikatakan siap 100% atau kurang lebih 41% dari total keseluruhan. Begitupun dengan pembebasan lahannya. Di saat provinsi lain sudah menikmati berbagai keuntungan kue ekonomi yang didapat dengan adanya jalan tol, Provinsi Sumatera Barat melalui jalan tol Padang Sicincin pembebasan lahannya baru mencapai 20% atau sekitar 7 km dari panjang jalan. Itu berarti lebih dari 7 km masyarakat pemilik lahan mengizinkan lahannya dikerjakan oleh kontraktor untuk melanjutkan pembangunan jalan tol. Begitu besar antusias masyarakat Sumatera Barat akan adanya jalan tol. Jalan tol Padang Pekanbaru yang jaraknya 254,8 km ini kita kerjakan. Pertama, potensi pariwisata di Sumatera Barat sangat potensial sekali. Mandeh ya, sekarang jalannya baru kita kerjakan. Insya Allah nanti tahun ini Pak Menteri ya selesai kita aspal, keindahannya luar biasa. Kemudian juga Bukit Tinggi, juga Tanah Datar, semuanya yang ada di Sumatera Barat ini indah-indah semuanya. Tapi kalau tidak ditunjang oleh infrastruktur yang baik, siapa yang mau datang? Penegasan ini pun disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika melakukan groundbreaking pembangunan jalan tol Padang Sicincin, tepatnya pada bulan Februari tahun 2018 atau sudah lebih dari 3 tahun jika dihitung dari sekarang. Jalan tol Padang Sicincin yang merupakan tol sirip dari Padang Pekanbaru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalan tol Trans Sumatera. Sudah beberapa kali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Sumatera Barat untuk melihat perkembangan jalan tol ini. Tidak hanya masyarakatnya yang sangat antusias dengan jalan tol, namun Presiden Joko Widodo juga mengharapkan agar pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat untuk segera diselesaikan. Presiden menambahkan Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang sangat indah. Namun apalah jadinya jika tidak didukung oleh infrastruktur yang baik? Siapa yang mau datang? Ungkap Presiden. Tentunya harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Barat, agar tol Padang Pekanbaru, khususnya Padang Sicincin, untuk segera diselesaikan. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan channel Safri MTV. Terima kasih yang tak terhingga untuk Anda yang sudah subscribe, dan bagi Anda yang belum, untuk segera menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir ke depannya dengan informasi dan berita-berita menarik dan terkini lainnya untuk Anda semuanya, pemirsa setia channel Safri MTV.
Sebelum berpisah, kami doakan juga Anda untuk tetap sehat. Jangan lupa untuk mengingat pesan Ibu, menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan pola 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mari kita berantas COVID-19 dari sekarang, dari Anda, oleh Anda, dan untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.